selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat buat ibu-ibu yang ada di seluruh Indonesia, terutama ibu hamil. Namaste. Perkenalkan, saya Bidan Gusti Ayu Dwina Mastri Agung, biasa dipanggil Bidan Dwina. Hari ini ingin sharing ke ibu-ibu, ingin mengajak ibu-ibu semua untuk melaksanakan yoga pada masa kehamilan di rumah masing-masing. Kita sering sebut dengan prenatal yoga. Sebelum saya melaksanakan kelas yoga bersama-sama dengan ibu-ibu, tentunya perlu saya sedikit sharing informasi ke ibu-ibu semua, apa sih itu prenatal yoga, ya. Jadi yoga itu sendiri sudah ada sejak sekitar 1000 sampai 1500 sebelum Masehi, ya. Namun disebut dengan istilah yuj. Yuj itu artinya penyatuan antara diri sendiri dengan sang pencipta, ya. Kemudian seiring dengan berkembangnya zaman, kemudian disebut dengan istilah yoga, yang dimana jenis-jenisnya banyak sekali. Salah satunya adalah prenatal yoga atau yoga yang dilakukan selama masa kehamilan. Nah, prenatal yoga ini sendiri merupakan bagian dari hatha yoga, ya. Oke, kemudian apa sih yang perlu kita siapkan untuk beryoga, ya? Yang pertama adalah mempersiapkan lingkungan. Usahakan ibu-ibu melakukan aktivitas yoga di tempat senyaman mungkin, sehingga ibu-ibu bisa lebih fokus untuk beryoga dan harapannya hasilnya akan lebih optimal. Oke. Yang kedua, mempersiapkan peralatan. Apa saja sih peralatan yang perlu kita siapkan? Yang pertama itu adalah yoga mat atau matras yoga yang ibu-ibu bisa lihat ini, ya. Usahakan memang menggunakan matras yoga, karena memang matras yoga itu didesain supaya ibu-ibu bisa berlatih dengan optimal dan untuk menghindari kecelakaan seperti terpelintir atau licin. Oke. Kemudian berikutnya kita siapkan adalah balok yoga. Balok ini membantu ibu-ibu dalam melakukan gerakan yoga, karena kenapa? Pada saat kita hamil, masing-masing besar ukuran perut ibu hamil itu kan akan berbeda-beda, dan itu akan kita memerlukan bantuan balok untuk memudahkan kita ketika melakukan gerakan yoga. Berikutnya kita butuh bantal, gitu ya. Kita perlu 2 buah bantal, gitu ya. Nanti kita akan di akhir kegiatan yoga kita akan melakukan relaksasi sejenak. Kemudian kita memerlukan bantuan bantal untuk membuat kita menjadi lebih nyaman. Kemudian persiapan berikutnya adalah diri sendiri, gitu ya. Jadi usahakan ibu-ibu kalau mau melakukan yoga, usahakan 1 jam sebelumnya jangan mengkonsumsi makanan yang berat-berat dulu seperti makanan nasi dan lauk lain-lain sebagainya, gitu ya, supaya nanti tidak menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut. Jadi usahakan hanya mengkonsumsi roti atau minuman atau buah atau jus dan lain sebagainya, ringan-ringan saja, sehingga itu akan membuat kondisi perutnya kita lebih nyaman, gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya apa sih gitu manfaatnya yoga, gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu bisa searching, gitu ya, sudah banyak sekali penelitian yang dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri, dan termasuk saya sendiri sudah melakukan penelitian tentang efektivitas yoga, dan itu sangat banyak sekali manfaatnya, ya. Salah satu manfaatnya itu yang terpenting adalah untuk memperlancar sirkulasi darah ke sel-sel tubuh. Nah, ketika sirkulasi darah kita lancar ke jantung, sirkulasi darah kita lancar ke organ-organ tubuh, sirkulasi darah kita lancar ke plasenta atau ari-ari, otomatis kita menjadi lebih sehat, dan janin yang kita kandung juga akan menjadi pertumbuhan dan perkembangannya lebih optimal. Yang berikutnya akan membuat postur tubuhnya kita lebih tegak, gitu ya, lebih tegak. Nah, ini perlu, karena kenapa? Pada saat kita hamil, gitu ya, perut kita besar, gitu kan, kita akan merasakan keluhan di bagian punggung belakang bawah, gitu ya. Nah, ini akan membantu, yoga akan sangat membantu mengurangi keluhan ibu tersebut, gitu ya. Dengan yoga juga membuat kita menjadi lebih lentur, otot-otot menjadi lebih kuat untuk persiapan persalinan nantinya. Nah, dengan yoga juga itu akan mampu merilis perasaan cemas atau stres yang ibu alami selama masa kehamilan, gitu ya, karena membuat ibu menjadi lebih rileks dan nyaman. Dan dengan yoga pula itu bisa membantu ibu-ibu melewati masa-masa kehamilan ketika ada beberapa keluhan yang sering muncul pada masa kehamilan, seperti susah tidur, kemudian susah buang air besar, kemudian ada rasa nyeri pada kaki atau kesemutan. Nah, dengan yoga itu sangat membantu, asalkan itu dilakukan dengan rutin, ya, minimal 1 minggu 2 kali, gitu ya. Oke.
boleh nggak sih kita melakukan yoga di rumah masing-masing? Boleh, ibu-ibu bisa melakukan gerakan yoga di rumah masing-masing, asalkan gitu ya dalam kondisi kandungan dalam keadaan sehat. Artinya jika ibu-ibu mengalami komplikasi dalam kehamilan atau kondisi yang tidak seperti kehamilan pada umumnya, misalkan ada riwayat jantung, riwayat hipertensi, kemudian ada anemia dan lain sebagainya, itu lebih baik dikonsultasikan dulu ke dokter kandungan, kemudian baru melaksanakan yoga. Nah, alangkah lebih baiknya lagi kalau ibu-ibu beryoga didampingi oleh instruktur yoga yang sudah tersertifikasi, sehingga hasil latihan yang ibu-ibu lakukan akan lebih optimal dan manfaat yang didapatkan juga akan lebih optimal, gitu ya. Oke, kemudian itu tentang yoga, sekilas tentang informasi saya tentang yoga. Dan ayo sekarang kita mulai yoga bersama-sama. Oke, baik. Kita dalam tahapan satu kelas yoga, kita tidak langsung melakukan gerakan begitu ya. Jadi kita mulai dari memusatkan pikiran dulu dari aktivitas yang sudah kita lakukan seharian gitu ya. Jadi memori-memorinya masuk, kita netralisir dulu, kemudian kita lakukan pernapasan, pemanasan, gerakan yoga atau asana yoga, kemudian pendinginan, yang terakhir adalah relaksasi. Oke, saya mulai dari awal. Jadi saya akan memandu ibu mungkin dari posisi samping supaya ibu-ibu bisa melihat dengan lebih jelas gitu ya. Baik. Oke, yang pertama kita memusatkan pikiran terlebih dahulu. Silakan ibu-ibu perhatikan posisi duduk gitu ya. Bisa dengan menggunakan bantuan balok atau bisa juga menggunakan bantuan bantal. Oke. Kita letakkan di bawah bokong. Pastikan ibu-ibu menarik sedikit tulang duduknya ke arah belakang sehingga akan terasa nyaman. Oke, posisi duduk sukhasana gitu ya, senyaman mungkin. Ini adalah posisi duduk yoga yang paling ringan, yang paling gampang untuk dilakukan. Oke. Kemudian berikutnya posisi tangan kita chin mudra, letakkan di atas lutut, tegakkan tulang punggung, kemudian buka dada. Oke. Dengan menegakkan tulang punggung, maka sirkulasi udara yang akan masuk ke tubuh kita, sirkulasi darah akan juga lebih optimal. Oke. Letakkan posisi tangan chin mudra. Oke, mulai pejamkan mata. Oke, rilekskan nafas ibu. Mulai kita tarik nafas yang lembut dan dalam. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik lagi, tarik nafas, kembungkan perutnya. Kempeskan perut, keluarkan nafas. Tarik lagi, tarik nafas. Oke. Dari sini cukup ibu-ibu bernafas seperti biasa, sesuai dengan ritme nafas ibu masing-masing. Cukup perhatikan saja nafasnya. Rasakan ketika ibu-ibu menarik nafas, rasakan seperti energi masuk ke dalam tubuh, dan ketika menghembuskan nafas, rasakan tubuh ibu menjadi lebih rileks dan nyaman. Lakukan paling tidak 4-5 kali ritme nafas ya. Oke, setelah itu, setelah terasa rileks dan nyaman, kita mulai dengan berdoa. Silakan berdoa dengan kerjaan masing-masing. Kita berdoa, kita memohon izin kepada Tuhan semoga latihan yoga yang kita lakukan dapat lebih optimal dan dapat bermanfaat bagi kita maupun janin. Silakan berdoa. Oke, setelah berdoa, ibu-ibu sentuh perut. Oke. Kemudian lakukan komunikasi dengan bayinya. Oke. Sampaikan padanya bahwa kita akan melaksanakan kelas yoga hari ini. Misalkan saja, Adik, ayo sama ibu kita mau yoga hari ini. Semoga adik di dalam tumbuh dengan normal, dengan baik, dengan sempurna. Ya, seperti itu. Sampaikan juga bagaimana perasaan ibu kepada janin. Katakan kalau ibu sangat menyayanginya atau sangat mencintainya. Ibu sangat menyayangi adik dan sangat mencintai kamu. Baik, kita mulai dari yang pertama adalah pernapasan. Oke, dengan meletakkan kedua telapak tangan pada perut. Oke, mulai pejamkan mata, tegakkan tulang punggung, lebarkan dada,
Tarik nafas dengan lembut, rasakan perut mengembang. Kempeskan perut, keluarkan nafas. Tarik lagi, tarik nafas, kembangkan perutnya. Kempeskan perut, keluarkan nafas. Satu kali lagi, tarik nafas. Bisa ini dilakukan 4-5 kali tarikan nafas. Oke. Kemudian tahap yang kedua, letakkan tangan di dada, tangan kanan di dada, tangan kiri di perut. Oke. Mulai lakukan tarikan nafas dengan lembut, kembangkan perutnya. Kempeskan perut, keluarkan nafas. Tarik lagi, tarik nafas. Satu kali lagi tarik nafas. Oke, satu kali lagi. Posisikan tangan kanan pada sebelah kiri dari payudara, sebelah dan tangan kiri menyesuaikan. Oke. Pejamkan mata, tarik nafas dengan lembut dan nyaman. Rasakan dada ibu seperti mengembang ke kanan dan ke kiri. Itu berarti proses bernafas kita sudah benar. Kemudian hembuskan nafas. Tarik nafas dengan rileks, lembut dan nyaman. Hembuskan. Tarik lagi, tarik nafas. Hembuskan. Satu kali lagi, tarik nafas. Oke, balikan tangan. Itu kita sudah pada satu tahap, yaitu pernapasan. Ingat, itu dilakukan 4-5 atau 6 kali ritme nafas. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap pemanasan. Kita mulai dulu dari leher sehingga kita tidak ada trauma atau rasa sakit pada otot-otot kita. Oke. Tetap posisi tangan chin mudra di atas lutut, dada dibuka, tulang punggungnya tegak. Oke. Tarik nafas, lihat ke arah atas. Lakukan dengan rileks dan nyaman. Keluarkan nafas, lihat ke arah perut. Tarik lagi, tarik nafas. Hembuskan. Tarik lagi, tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas, lihat ke arah kanan. Hembuskan. Tarik lagi, tarik nafas. Hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas. Hembuskan. Tarik lagi. Hembuskan. Oke, kemudian patahkan ke arah kanan, tarik nafas. Hembuskan. Tarik lagi. Hembuskan. Lakukan 4-5 kali tarikan nafas. Oke. Setelah pada bagian leher, kita langsung ke bagian bahu. Oke, rilekskan bahu dengan cara letakkan jari-jari tangan pada bahu atas, kemudian tempelkan ke arah depan. Ingat, tulang punggung harus tetap tegak dan perut rileks. Oke. Tarik nafas, putar ke arah belakang. Keluarkan nafas. Tarik lagi. Keluarkan. Tarik lagi. Oke, keluarkan. Oke, sudah. Kembalikan, balikan arah. Nafas. Keluarkan. Tarik lagi. Keluarkan. Tarik lagi. Keluarkan. Oke, sudah. Luruskan tangan ke arah kanan. Lakukan nafas dengan rileks dan nyaman 4-5 kali dengan nafas. Kemudian ganti. Lakukan hal yang sama. Nafas dengan rileks dan nyaman. Tulang punggung harus tetap tegak. Oke. Sudah. Setelah itu posisikan tangan di belakang. Tarik sedikit, kencangkan tulang punggungnya. Oke. Lakukan 4-5 kali menafas. Kemudian diganti. Oke, sudah. Luruskan kedua tangan. Telapak tangan kanan posisiin atau berdiri. Kemudian telapak jari
tangan kiri menekan ke arah dalam. Oke. Lakukan 4 sampai 5 kali dengan nafas. Kemudian diganti dengan gerakan yang sama, kemudian dibawa ke bawah. Oke, tekan dan ganti. Oke. Oke, sudah. Kemudian setelah tangan, kita rilekskan bagian pinggang kita dengan posisi tangan. Letakkan tangan kanan di sebelah kanan, sisi kanan, ya. Kemudian rilekskan tubuh, ya. Letakkan sejajar, tangan kanan lurus. Tangan kiri rileks berada di atas. Oke. Rilekskan perut, nih, jangan dikencangkan. Rasakan peregangan pada bagian pinggang sebelah kiri. Oke. Lakukan tarikan nafas dengan lembut. Hembuskan. Lakukan 4 sampai 5 kali nafas. Kemudian balik, ya. Lakukan ke sisi yang sebelahnya, sisi kiri. Letakkan rileks. Oke. Lakukan nafas dengan rileks, rilekskan perut, rasakan peregangan pada pinggang sebelah kanan. Nah, ini rasanya nyaman sekali. Ini. Lakukan 4 sampai 5 kali tarikan nafas. Oke, balik. Sudah. Tarik nafas yang lembut dan dalam. Angkat kedua tangan ke atas. Hembuskan. Oke, kencangkan tangan ke arah ke atas. Perutnya rileks, tulang punggungnya kencang. Oke, keluarkan nafas. Oke, sudah. Pinggang sudah. Sekarang kita rilekskan bagian kaki. Ya, oke. Oke, untuk bagian kaki saya akan dengan posisi miring sehingga ibu-ibu bisa melihat dengan lebih jelas. Seperti biasa, luruskan kakinya dulu, hentak-hentakkan sedikit sehingga pegel-pegel yang tadi sudah mulai berkurang. Oke. Sudah. Letakkan posisi tangan pada sisi kiri dan kanan pinggang. Oke. Letakkan dengan nyaman. Oke, mulai tarik nafas, tarik kedua telapak kaki ke arah dalam. Oke. Keluarkan nafas, turun. Tarik lagi, tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik lagi. Keluarkan. Tarik lagi. Keluarkan. Tarik kaki tapak kaki kanan posisiin ke arah dalam, kaki kiri turun. Tarik nafas, ganti. Keluarkan nafas, ganti. Tarik lagi, ganti. Lakukan 4 sampai 5 kali. Setelah itu putar. Oke, ini akan terasa lebih rileks tadi, ya. Oke, setelah itu posisikan kaki menekuk, temukan kedua telapak kaki di depan, kemudian pegang dengan menggunakan kedua tangan. Lakukan hempas-hempas seperti itu. Ini posisi seperti kupu-kupu, gitu ya, dan rasakan nyaman pada bagian bagian pinggang bagian bawah, gitu ya, bagian pangkal paha. Oke. Setelah ibu-ibu merasa nyaman dan rileks, maka kita akan lanjut ke posisi yoga. Baik, sekarang dari posisi ini silakan ibu-ibu berdiri dengan perlahan-lahan. Oke, bisa dibantu dengan menggunakan kita lanjut ke gerakan utama atau asana, ya, atau gerak fisik atau gerak tubuh. Oke. Yang pertama, ibu-ibu semua berdiri di ujung matras, ya, tidak terlalu di ujung banget sih, gitu ya. Jadi di ujung matras, buka kakinya selebar pinggang aja, gitu ya. Yang penting ibu-ibu bisa merasa nyaman dan seluruh tubuhnya tertopang dengan baik. Oke, mulai dari sini, tarik nafas. Oke, keluarkan nafas. Tarik lagi, tarik nafas. Oke, bawa posisi tangan, kedua tangan di depan dada. Oke, dari posisi ini dorong pinggulnya ke depan dengan rileks dan kepala jatuh ke belakang dengan nyaman.
Oke, tarik nafas, hembuskan, tarik lagi, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, inhale, hembuskan nafas. Oke, kembali. Untuk awal-awal lakukan aja 3 kali ritme nafas. Oke, dari posisi ini buka tangannya ke arah samping, tarik nafas, letakkan dengan rileks dan lembut nyaman pada bagian pinggang bagian belakang atau menopang pinggang bagian belakang. Dari posisi ini dorong rileks ke depan, oke, kepala rileks ke belakang, tarik nafas, hembuskan, tarik lagi, tarik nafas, hembuskan, tarik lagi, tarik nafas, sudah, kembali ke posisi semula. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan melakukan gerakan yang ketiga. Buka sedikit kakinya, kemudian tekuk lututnya, letakkan dengan menggunakan balok, letakkan balok di depan. Kepala rileks ke bawah. Perut rasakan rileks ya. Tarik nafas, hembuskan, tarik lagi, tarik nafas dengan lembut dan nyaman, hembuskan, sekali lagi tarik nafas, hembuskan. Jika ibu rasa-rasanya dengan menggunakan balok ini cukup, itu juga bisa kok tanpa langsung menggunakan tangan. Jadi hasilnya akan lebih optimal. Tapi jangan dipaksa, kembali lagi semampunya saja. Jadi kalau belum mampu bisa menggunakan balok, bisa posisi seperti ini ataupun posisi seperti ini, boleh ya. Oke, dari posisi ini kuatkan kedua telapak kaki. Telapak kaki kanan bawa ke arah belakang. Oke, letakkan dengan rileks dan nyaman. Oke, posisi seperti ini. Kembalikan posisi tangan, kedua tangan kanan dan kiri sejajar dengan kaki kiri bagian depan. Oke, rasakan peregangan pada bagian hamstring bawah, hamstring kita ini. Nah, ini akan membantu kita ketika proses persalinan. Posisi ini sangat membantu. Oke, kepala atau pandangan ke hadapan depan, tarik nafas, hembuskan, tarik lagi, tarik nafas, hembuskan, sekali lagi tarik nafas, hembuskan. Oke, dari posisi ini tekuk kaki kanannya, bawa kaki kiri ke belakang, posisi table. Oke, kedua jari simetris lurus, kemudian paha dibuka selebar pinggang, kaki telapak kaki menempel pada matras. Oke, posisi ini posisi table. Tarik nafas, kembungkan, cekungkan tulang punggung ya, atau punggungnya ditarik ke atas, keluarkan nafas. Oke, tulang punggungnya ditekan sedikit ke bawah, kemudian pandangan ke arah depan. Tarik lagi, cembungkan, keluarkan, tarik lagi, cembungkan dengan maksimal, keluarkan. Oke. Dari posisi ini kita langsung ke posisi gunung atau sering disebut dengan Parwatasana. Oke, telapak kaki posisi ini. Oke. Dari posisi ini jejaskan tangan dengan kuat pada matras, angkat langsung bokong ke atas, lurus. Oke. Kalau dirasa ibu kuat, maka telapak kaki menempel pada matras. Kalau rasanya kurang kuat, bisa jinjit kok, nggak masalah. Oke.
Tarik nafas, hembuskan, tarik lagi, hembuskan. Sekali lagi tarik nafas dengan rileks dan nyaman, hembuskan. Jinjitkan kaki, tekuk lututnya. Kembali ke posisi table. Kalau ibu merasa capek pada posisi ini, boleh istirahat. Tuh, pose istirahat dalam yoga, ibu bisa tekuk seperti ini, kemudian letakkan tangan seperti ini. Ini adalah pose istirahat dalam yoga. Di sini lebarkan, berikan space pada perut kita, ya. Terus atur nafasnya di sini senyaman mungkin. Jika sudah siap kembali, boleh dilanjut gerakan berikutnya. Oke. Pose istirahat ini pun juga tidak dilakukan juga tidak apa-apa, tapi jika kondisinya ibu maksudnya nafasnya panjang, bisa dilanjut ke gerakan asana berikutnya. Oke. Kita kembali ke posisi table, tapak kaki posisinya in, tapak tangan menjejas pada atas. Tarik nafas, cemungkan perutnya, angkat punggungnya, keluarkan nafas. Tarik lagi, keluarkan, tarik lagi, keluarkan. Pada posisi ini, lakukan telapak tangan kanan lurus ke depan, kaki kiri lurus ke belakang. Pandangan lihat ke jari-jari tangan yang berada di depan. Perutnya tetap rileks dan nyaman. Lakukan 3 kali nafas. Setelah itu tekuk dulu ke arah depan, baru turun. Lakukan posisi yang sama dengan tangan kiri lurus ke depan, kaki kanan lurus ke belakang. Rasakan peregangan pada kaki dan tulang punggung. Lakukan 3 kali nafas. Turun, bawa dulu ke depan, baru kembali. Dari posisi ini kita bawa kaki kiri sejajar dengan tangan kiri. Seperti ini, kaki kanan diluruskan ke belakang. Tarik nafas, hembuskan, lakukan 3 kali nafas. Setelah itu kita angkat sedikit kaki kanan, posisi telapak kaki seperti yang ibu-ibu lihat. Kemudian siap-siap kaki kanan dibawa ke depan. Nah, pada posisi ini ibu-ibu juga bisa istirahat yoga di sini dengan cara dilebarkan pahanya, ya. Lebarkan dengan maksimal. Tidak pun istirahat tidak apa-apa, kalau masih kuat dilanjutkan. Posisikan kembali posisi semula. Angkat bokongnya ke atas. Tarik nafas 3 kali nafas, kemudian angkat tangannya ke atas. Bawa kedua telapak tangan ke belakang pinggang, perbaiki posisinya, dorong ke arah depan pinggulnya, kepala rileks ke belakang, perutnya tetap rileks. Lakukan 3 kali nafas, kemudian buka tangannya, bawa ke depan dada, dorong pinggulnya ke depan, kepala rileks ke belakang. Sudah. Sekarang kita lakukan gerakan berikutnya. Tadi itu adalah gerakan Surya Namaskar modifikasi, ya. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan yang disebut dengan Wirabhadrasana. Dengan cara posisi berdiri, ibu posisikan diri di tengah-tengah. Posisikan pertama, telapak kaki keduanya menghadap ke arah depan, bahu terbuka. Setelah posisi ini, lebar kaki senyaman mungkin, gitu ya. Kemudian kita mulai dari kaki kanan.
telapak kaki kanan menghadap ke arah samping kanan full 90 derajat. Oke. Setelah itu pinggul kita didorong ke arah depan menyesuaikan kaki kanan, kaki kiri menyesuaikan. Sudah? Tetap tegak. Oke, dalam posisi ini tekuk lututnya. Oke, bentangkan kedua tangan sejajar. Virabhadrasana. Selanjutnya dari posisi ini 3 kali nafas. Bisa dilanjut dengan meletakkan tangan kanan di atas siku kanan, tangan kiri lurus ke atas. Rasakan peregangan pada kaki dan pinggang. Oke, dari posisi ini 3 kali nafas, kemudian kita lanjut ke posisi berikutnya. Oke, teruskan, kembalikan dulu posisinya. Perbaiki posisi kaki. Lakukan hal yang sama pada kaki sebelah kiri dengan cara telapak kaki sebelah kiri lurus ke depan, kemudian pinggul kita bawa lurus ke arah sejajar dengan kaki kiri, kaki kanan menyesuaikan. Oke, dari posisi ini tekuk kaki kiri, bentangkan tangan kiri lurus sejajar dengan kaki kiri. Lakukan 3 kali nafas, kemudian letakkan tangan kiri di atas lutut, tangan kanan rileks ke atas. Lakukan 3 kali nafas juga. Oke, dari posisi ini, silahkan ibu-ibu rilekskan sejenak kakinya. Kita akan lakukan pose yang terakhir. Oke, dari posisi ini jejaskan kakinya menapak pada matras, kemudian kaki kanan angkat, letakkan di paha dalam bagian kiri. Oke, kemudian angkat kedua tangan. Oke, rilekskan perut. Oke, rilekskan nafas. Lakukan 3 kali nafas. Kemudian ganti kaki kiri, letakkan pada bagian dalam kaki kanan, kemudian letakkan tangan lurus ke atas. Oke, lakukan 3 kali nafas. Oke, sudah. Nah, itu serangkaian gerakan yoga. Nah, setelah ini kita lanjut gerakan yang terakhir, yaitu relaksasi, sering disebut dengan savasana. Oke, ibu silakan duduk. Oke, ambil bantalnya 1. Oke, letakkan senyaman mungkin. Oke, kalau bisa usahakan bereng ke sebelah kiri, ya. Oke, letakkan tangan rileks. Oke, 1 bantal lagi, letakkan di antara paha. Oke, nah posisinya enak seperti ini. Udah, tangan kanan bisa di atas perut. Kemudian ibu-ibu pejamkan mata. Kemudian atur nafasnya, rilekskan nafas. Oke, rasakan ketika ibu-ibu menarik nafas, ibu menjadi semakin rileks dan nyaman. Tarik nafas, mulai rilekskan kulit kepala, kemudian rilekskan wajah, rilekskan dada, rilekskan tulang punggung, rilekskan perut, paha sampai ke ujung kaki. Rileks dengan cara mengatur nafas. Istirahat sejenak, baik 30 sampai 30 menit sampai 40 menit. Setelah itu sudah, baru kita sebelum bangun gitu ya, supaya nggak pusing ya, posisikan tidur posisi terlentang, kemudian angkat kedua kaki, pegang telapak kaki, terputar gini ya, jadi rasanya rileks banget pada bagian tulang punggung. Oke, jika sudah, bereng dulu, baru duduk. Oke, sudah. Oke, perhatikan posisi duduk. Oke, letakkan tangan di atas telapak kaki, cibura. Jadi kita mengawali gerakan yoga dengan berdoa, maka
sama kita akhiri kelas yoga hari ini dengan berdoa. Letakkan tangan di depan dada. Hari kita berdoa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Semoga baik ibu maupun janin selalu diberkati kesehatan lahir dan batin. Tarik nafas yang lembut dan nyaman. Terus setelah berdoa jangan lupa berkomunikasi dengan bayinya. Ucapkan terima kasih karena sudah berikut sama ibu beryoga hari ini. Dan kita akan lanjut beryoga-yoga berikutnya. Semoga adik di dalam tumbuh dan berkembang dengan sempurna. Oke, demikian kelas yoga saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Dan sampai ketemu di video-video saya yang berikutnya. Dan jangan lupa usahakan ketika ibu-ibu beryoga, tadi pastikan lingkungan, pastikan alat yang ibu pergunakan, pastikan diri sendiri lengkap, dan usahakan kalau bisa ibu-ibu beryoga didampingi oleh instruktur yoga yang sudah tersertifikasi. Selamat sore, namaste. Salam sehat buat kita semua. Tetap semangat ibu-ibu, tetap berjuang untuk bayi yang ada dalam kandungan kita. Semoga selalu diberkati. Terima kasih.